Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi di tugas 3.2A9 aksi nyata modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya oleh Citra Rahma Kusuma Dewi, SDN Cangaan 2 Kasreman, CGP Angkatan 7, kelas 271B. Pada kesempatan kali ini merupakan sesi 3 dari pembahasan aset, yaitu di hari Kamis 25 Mei 2023 dari pukul 08.00 sampai 09.00. Tempat berada di ruangan kelas 2 SDN Cangaan 2 Kasreman, Jalan Raya Ngawi Caruban kilometer 6, Desa Cangaan, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi. Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa aktor, yaitu dibuktikan dengan bukti hadir sesi 3. Pesertanya yang pertama ada Ibu Dwi Mahendra Riniwigati sebagai Kepala SDN Cangaan 2, yang kedua ada Bapak Suwardi sebagai Wali Murid kelas 6, yang ketiga ada Ibu Sri Muryani sebagai Wali Murid kelas 5, yang keempat ada Ibu Eva Widyalistiawati dari Bidan Desa Cangaan, yang kelima ada Yustika Rini dari perwakilan gender, yang keenam ada Bapak Parlan, yang ketujuh ada Monica, dan yang kedelapan ada Trevita. Mari kita saksikan video tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas kehadiran Ibu, Bapak, dan adik-adik di dalam ruangan ini bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan yang saya adakan. Perkenalkan, nama saya Citra Rahma Kusuma Dewi. Saya di SDN Cangaan 2 mengajar sebagai guru kelas 2. Pada pagi hari ini, saya mengundang Bapak, Ibu, dan adik-adik. Tujuannya adalah karena saya mengikuti sebuah diklat selama 9 bulan, itu namanya guru penggerak, dan di salah satu tugas guru penggerak itu adalah mengundang dari pihak luar untuk berdiskusi manfaatnya untuk kemajuan sekolah. Nah, kali ini yang dibahas adalah kegiatan diskusi identifikasi sumber daya sebagai aset kekuatan yang dimiliki sekolah. Untuk kali ini ragam aktor yang dilibatkan untuk melakukan pemetaan aset berbasis kekuatan. Yang pertama adalah Ibu Kepala Sekolah, yang kedua ada rekan guru, yang ketiga ada murid, yang keempat ada orang tua, yang kelima ada tokoh setempat, dan yang keenam adalah keterwakilan gender. Nah, untuk acara pagi hari ini, susunannya adalah yang pertama pembukaan dengan membaca basmalah bersama-sama, dilanjutkan perkenalan dari masing-masing aktor, nomor 3 penyampaian materi itu langsung dengan nomor 4, langsung dengan kegiatan diskusi, kemudian nanti nomor 5 tentang kesesuaian diskusi dengan pertanyaan refleksi, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, untuk membuka acara ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua adalah perkenalan dari masing-masing aktor. Bu Mahendra, monggo untuk mengawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya harus perkenalan, jadi saya perkenalkan kembali. Walaupun sudah kenal semua, nama saya Dwi Mahendra Riniwigati di SDN Cangaan 2. Saya sebagai terima kasih.
SDN Cangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan dari Wali kelas 6 Indah Jakarta. Nama saya Sri Mulyani, wali murid dari kelas 5 Krisnara. Nah, alhamdulillah karena sudah saling mengenal, tentunya malah lebih dekat gini dalamnya. Yang ketiga adalah penyampaian materi. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan diklat yang saya ikuti, materinya ada 7 aset atau modal yang dimiliki sekolah maupun daerah. Daerah itu maksudnya bisa lingkup di sekitar sekolah, bisa juga se-Kabupaten Ngawi. Nah, untuk yang pertama ada modal manusia, kemudian yang kedua ada modal sosial, yang ketiga ada modal politik, yang keempat ada modal agama dan budaya, kemudian yang kelima ada modal fisik, yang keenam ada modal lingkungan alam, dan yang ketujuh adalah modal finansial. Nah, Bapak Ibu, untuk yang pertama ini ada modal manusia. Pengertiannya adalah sumber daya manusia yang berkualitas dengan investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Di sini misalkan kepandaian atau keahlian seseorang. Nah, untuk yang di sekolahan terkait dengan modal manusia itu adalah di SD Ancangan 2 itu apakah dari guru kelas 1 sampai guru kelas 6 itu apakah sudah PNS semua atau ada guru latkernya atau tidak. Kemudian dengan ijazah yang digunakan untuk mengajar di sini itu asal sudah sesuai atau tidak. Nah, kebetulan di SD Ancangan 2 itu guru PNS-nya ada berapa ya, Bu ya? Ada 5, nggih. Yang sokwannya ada 4. Dan alhamdulillah kalau sokwannya maupun PNS-nya itu ijazahnya sudah sesuai dengan pendidikan. Nggih. Nah, ini karena ada dari kesehatan, monggo Bu Eva untuk menyampaikan karena kalau sekolah itu sangat dekat nggih dengan kesehatan, banyak kegiatannya. Monggo. Terima kasih atas waktunya, Bu. Ini saya mau sedikit menyampaikan, alhamdulillah di dalam bidang kesehatan dari puskesmas sama sekolah sudah berjalan dengan baik, lancar, rutin, terima kasih untuk sekolah yang sudah baik dalam kegiatan di bidang kesehatan. Ini sudah berjalan dengan selama untuk mungkin dari kelas 1 kita adakan untuk ada bias ya Bu. Bias itu organisasi anak sekolah biasanya untuk kelas 1, 2, sama 5. Yang terbaru ini kelas 6 ada organisasi yang baru ini sudah mulai tahun kemarin sudah diberikan itu HPP khusus untuk anak perempuan itu untuk mencegah kanker cervix. Pemerintah menggelontorkan dana untuk diberikan imunisasi secara gratis. Jadi kalau di luaran ini mahal Pak, sekitar 2 juta yang alhamdulillah pemerintah sudah mencanangkan di sekolah-sekolah sehingga untuk
bingung akhirnya. Karena ada beberapa memang ya orang tua yang tidak mendukung, tidak boleh disuntik. Padahal itu untuk kembali ke anaknya sendiri. Karena sudah programnya dari pemerintah pasti diberikan yang sesuai untuk anaknya, sesuai usianya. Nah, di sini alhamdulillah tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang dramanya di kelas aja. Ya. Kalau kelas 1 ini aman. Malah mereka dengan senangnya memberikan tangannya. Iya, memang tidak nangis bu. Makanya agak besar. Nah, sering diajak komunikasi kan. Iya. Jadi belajar luar biasa. Nah ini dari kesehatan sudah, kemudian untuk modal manusia itu kan juga keahlian. Nah seingat saya ibunya Mas Akan itu punya keahlian membuat taser sih. Ya, kalau dibaca pengalaman yang terbatas, maksudnya ini atau ya pengalaman yang pernah dengan anak kecil itu apakah dengan membuat tas itu apakah karena ada kaitannya dengan kulit atau namanya hanya untuk kerajinan tas sementara ini baru sebatas ekonomi. Saya pengalaman merajin tas itu membuat dan mengepul. Kebetulan itu mulai dari anak kecil umur sekitar 2 tahun sampai sekarang. Jadi ada 10 tahun lebih. Nah sementara ini baru untuk ekonomi. Terus selain kerajinan tas, kebetulan saya juga membuat buku. Ya. Nah, tapi kalau buku itu kadang ada ini dari kelas kemarin mau ini pas ada apa event yang memang nah jadi itu kemarin mau bikin di sana belum jadi akhirnya bikin bakso ya Mbak ya. Rencana kemarin mau itu jadi mau belajar tapi tidak jadi, mungkin tahun-tahun berikutnya. mungkin dari sini juga untuk apa ya, kemarin itu karena ada lomba di namanya dan saya tuh belum muridnya itu bisa sampai kelas sebenarnya nggak bisa. Nah itu mungkin suatu saat dengan bisa berbagi ilmu di sini. Insya Allah bersedia ya. Program ke depan bu. Kemudian untuk model manusia yang lain dari bapaknya Mas Bisa ini juga punya keahlian gimana apakah dijelaskan kepada putranya? Untuk saat ini anaknya yang belum apa, mau ikuti. Jadi kan sinau terus tahu. Berengan itu fokus belajar dulu. Jadi yang belum tarik motor untuk anaknya ini. Akhir istirahat, paling suruh istirahat, main cak perlu, habis itu sinau. Belajar. Nanti kalau punya motor sampai baru pak. Ya, makanya belum dikasih ini. Mungkin kalau dari ibunya Mas Hendra dan ibunya Mas Krisna itu model manusianya dengan keahlian sudah berbeda. Nah, pengelolaan keuangan ada masukan untuk pengelolaan keuangan. Ya, Itu juga keahlian soalnya. itu dulu juga pertamanya kecil-kecilan. Modalnya juga pinjam itu. Seperti sekarang sudah Alhamdulillah. Anak saya sudah mau masuk. Nah, alhamdulillah punya Mas Isa mau menyampaikan gimana namanya untuk
Nah, dari Bapak dan Ibu ini sudah ketemu nggih ada modal manusia yang berbeda dalam ruangan ini. Saya bersyukur karena kalau semua jadi guru nanti ketika sakit yang nyuntik siapa? Nanti kalau ya semuanya jualan yang jadi guru siapa? Ya, jadi saya malah bersyukur di ruangan ini ada memiliki dengan modal manusia yang tidak sama. Yang nomor 2 ada modal sosial. Modal sosial dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga. Juga unsur kepercayaan atau trust dan jaringan atau networking antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Contoh adalah lembaga titik-titik. Maksudnya begini, seperti di dalam ruangan ini kebetulan ada Bu Eva, itu kan berarti dari lembaga, ya dari puskesmas. Jadinya itu sekolahan itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ada dukungan dari pihak luar. Kemudian mungkin dari Bapak Ibu yang lain, apakah di rumah itu putra-putrinya juga mengikuti lembaga? Maksudnya lembaga di sini misalkan ikut pencak silat atau les atau seperti apa, ikut enggak? Pencak silat. Di mana? Eza nopo? Oh, Eza. Terate. Sekedap ya, Pak. Iklan. Ya. Dari putra-putrinya ikut kegiatan Eza itu, Eza maupun karate, kira-kira apa perubahan dari putra dan putri Bapak Ibu? Terutama sikapnya yang lebih berani yang hal positif. Apa-apa melakukan sendiri lebih berani. Biasanya sih berapa ya orang. Tidak pernah dipraktekkan dengan bapaknya. Ayo Pak, praktek. Kalau bapaknya Mas Enggal gimana? Putranya ada perubahan apa di rumah? Tidak sama. Oke. Oke. Ya, berani. Monggo kalih didahar jajanipun. Nggih. Orang yang di sini tuh hebat semua, Pak. Karena nanti ya itu tadi kalau semua jadi guru, nanti kalau sakit suntiknya ke siapa? Nggih. Nggih, nggih. Karena sekolah itu memang hanya paling lama 7 sampai 8 jam. Selepas itu dengan orang tua. Nah, saya bersyukur kalau ada anak yang ada dukungan dari orang tua itu sangat bersyukur nih. Karena tidak mudah mendidik anak itu. Gampang-gampang susah. Padahal mungkin nanti kalau saya tanya, sing nyangoni siapa? Bapak anak. Lah guru nyangoni? Enggak. Lewat. Nggih. Kalau Revita di rumah ikut kegiatan apa? Misalkan TPA atau seperti ini kan nggak bela diri. Ikut enggak? Enggak. TPA? Enggak. Ikut di Buana apa Bu Pandi? Oh, Busam. Nggih. Alhamdulillah.
Ini saya lanjutkan untuk yang ketiga ada modal politik. Modal politik berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Modal politik juga menjadi sebuah instrumen melalui sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kebijakan untuk mencapai kepentingan. Selain itu, modal politik dapat bersifat struktural apabila merujuk pada atribut-atribut dalam sistem politik yang menajamkan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Misalnya ini mungkin kalau bahasa yang bisa kita terima itu adalah pada bulan Januari ini perubahan dari 6 hari sekolah menjadi 5 hari sekolah. Nah mungkin dari Bu Eva ada nggak misalkan seperti apa ya namanya apa Bu, itu peraturan atau program? Kalau misalkan bias dilakukan ini tuh berarti itu kan program. Program G. Yang dimaksud modal politik di sini pun juga tidak berhubungan dengan partai politik, nggih, tetapi aturan, nggih, adanya aturan. Mungkin kalau Bapak dan Ibu di rumah ke putra-putrinya itu pendidikannya bagaimana? Karena yang saya tahu anak-anak, tapi menurut saya ya, kalau saya tanya kamu main apa di rumah? FF. Nah, saya pengen tahu di rumah putrane jenengan dia main FF. Iya, ibunya main enggak? Enggak. Oh ya. Oh gitu. Nah, putrane Enggal pripun, Pak? Juga main, kompak nggih. Nizam pripun, Pak? Tetap guyane terus. Oh. Kalah dari nampun ngeten iki. Bar niku tapi ya main nang kok kalah nampun ya. Nggih. Ini sama Bu, kalau kelas 5 iya, kelas 6 biasanya ngumpulnya kan di berapa? Iya. Oh. Oh, alah, markasnya mriku. Ya, yang penting kalaupun pripun, Pak? Oh, Fadlu. Nggih. Tapi ya Peralihan dari permainan tradisional ke modern berarti? Model tradisionalnya sudah enggak? Oh, enggak ada. Enggak main sepak bola berarti? Oh, masih. habis itu bola. Ngumpul dulu baru bola. Ada poli SMP kan ya aneh. Mungkinkah dari apa itu misalkan Pak, aku gelem sinau, tapi engko aku tukokne iki ya. Ada nggak minta imbalan seperti itu? Nggak ada, alhamdulillah. Mas Arta gimana, Bu? Nggak ada. Revita sama Monik? Kira-kira pernah nggak disuruh coba belajar yang rajin sampai dapat ranking no. Ya Bu, nanti nek dapat ranking aku belikan ini. Pernah enggak? Pernah. Iya. Pengen apa Monik? Pengen apa Bu? Oh, pengen alat sekolah. Berarti enggak apa-apa karena itu tujuannya bagus. Dapat ranking toh? Terus dibelikan apa? Hah? Oh, stiker. Ya Allah. Ya Allah, pengen HID. Oke. Saya lanjutkan untuk yang keempat, ada modal agama dan budaya. Agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Agama menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan tetapi juga perilaku atau amalan. Nah, putrane teng dalam pripun Bu, salate genep napa mboten? Kadang, sing susah napa? Subuh. Enggal pripun, Pak? Subuh, Nisa pripun, Pak? Alhamdulillah akhir-akhir mulai mau. Nah. Pokoknya boleh bawa motor.
Bapak sampun kagungan putra umur berapa? Oh, kelas 1. Oh, masih imut-imut nggih. 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 Kalau Mas Sarta gimana, Bu? Hmm. Hmm. Latihan apa, Bu? Oh. Hmm. Oh. Hmm. Hmm. Penuh. Hmm. Hmm. Nggih. Kalau Monica kebetulan agamanya berbeda. Itu bagaimana kalau Monica beribadah tiap misalkan apa di hari tertentu pergi kemana gitu? Apa? Kalau orang Islam kan kamu tahu setiap apa ada sholat duha, tadur. Nah, enggak. Kenapa? Oh, berarti hanya pasal itu aja. Belum ada mau tidur, doa dulu, kan biasanya ada kan? Enggak. Oh, ada. Oh, ada. Mereka kan memang seperti itu. Iya. Itu biasanya ada doanya seadanya ya. Kalau Revita bagaimana sholatnya? Masih bolong-bolong enggak? Ya wes. Alhamdulillah masih belum. Di sholat apa? Kebanyakan subuh nggih. 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 Mungkin ya hanya masukan saja kalau misalkan saya mohon untuk Bapak Ibunya juga memberikan contoh untuk beribadah karena beberapa waktu yang lalu saya tidak menyebutkan nama ya. Itu saya tanya, kamu sholat habis ini sholat Jumat enggak? Enggak lah, kenapa Bapak enggak Jumatan gitu. Nah jadinya itu gimana ya? Bingung saya di situ. Mungkin kita mau menyarankan tapi di rumah itu anak juga perlu contoh. Tapi saya tidak menyebutkan nama karena mungkin kebetulan murid yang saya tanya seperti itu, tapi murid lain kan tidak. Untuk selanjutnya kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku, serta benda. Modal budaya dijelaskan dari 3 hal. Yang pertama ada keadaan yang melekat dan mewujud seperti nilai dan tradisi yang dianut dan berkembang dalam masyarakat. Ini semisalkan kalau yang terdekat dengan kita itu ada Kedok Beji sama Pasar Jadul. Kalau Pasar Jadul itu bisa disebut kebudayaan atau tradisi nggih. Mungkin kalau di daerah mriki Bu Cangaan enten kegiatan apa bersih desa atau bersih desa setiap 1 tahun. Suro ngoten niku, Pak. Oh, nyadran. Nggih, nggih. Kemudian untuk yang kedua, keadaan konkret hasil cipta dan karya seperti lukisan, buku, mesin kerajinan tangan, dan semua benda yang dihasilkan oleh manusia sebagai bentuk kreativitas. Nah, putra-putri ini ada ndak yang suka untuk membuat sesuatu? Nggih, Pak. Suka otak-atik apa gitu bikin apa? Oh. Yang pernah dibuat apa, Pak? Oh, swangan. Iya.
Sampai dijual, Pak? Karena kadang anak yang bagus bikin itu malah jadi apa? Jadi sasaran temennya untuk itu pengen beli. Nah barangkali lah enggal niku nanti apa bikin layangan bagus bisa untuk dijual. Kalau Mas Arta mungkin masuknya yang ini ya Bu. Budaya, nggih, budaya. Monik sama Revita suka buat lukisan atau kerajinan tangan enggak? Enggak suka. Sukanya apa Monika? Monika sukanya apa? Kan enggak sama, tiap orang enggak sama. Ya, Mbak Revita senangnya apa? Melukis. Lukisan yang kamu suka buat tentang apa? Pemandangan. Kalau Monika kayaknya lebih suka ke tari ya. Ya, nanti bisa belajar sama Mas Arta. Iya. Untuk yang terakhir, sebuah bentuk yang dapat dipelajari melalui kualifikasi akademik, yaitu sekolah. Untuk nomor 5 ada modal fisik. Di sini berupa bangunan yang bisa digunakan kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, juga laboratorium atau pertemuan ataupun pelatihan. Kemudian infrastruktur atau sarana dan prasarana, mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan lain-lain. Nah mungkin kalau di Branglor niku ada nggak Bu tempat yang khusus untuk anak-anak itu berkumpul, entah bermain atau ada kegiatan gitu. Kayak misalkan di sini di kantor desa gitu. Kalau di Branglor ada enggak? Musola digunakan untuk kegiatan apa? Oh. Iya. Dulu kegiatannya apa, Bu? Oh, perorangan. Kalau bank sampahnya bisa diceritakan, Bu? Yeah. Yeah. Ya. Yeah. Acaranya karena kebetulan ibu-ibu di sana mayoritas tani. Oh, tani. Ada acara itu pas musimnya tanam, musimnya Oh. jadi acaranya itu malam. Jadi kita masih ada kesulitan itu karena kita nggak bisa ngatur waktu sendiri. Kalau misalnya malam sama kan nggak bisa saya untuk. Nggih. Nggih. Oh. Iya, iya. Oh, diganti tempatnya jenengan. Nggih. Kemarin kita pengurus bersama kunjungan. Terus yaudah tempat saya, tapi arisan itu ada arisan seni. Oh,
buang sampah. Tapi alhamdulillah ya mungkin lancar kok. Itu ada nasabahnya sudah 3 bulan. Jadi sampah itu cuma sampah limbah rumah tangga seperti plastik, kardus itu dikumpulkan dan ditabung di bank sampah itu. Nanti kita punya kesepakatan ngambilnya itu kesepakatan berapa bulan sekali. Oh. Terus sementara sudah berjalan. Untuk yang berkontribusi ini rencananya misal sampah kalau yang organik. Oh. Kemarin Bapak Jatya gitu. Sekolah kedepannya ini kan mau programnya sampah juga. Nah, maksudnya kami juga mencari bank sampah. Jadi nanti anak-anak juga diajarkan untuk yang organik dan yang bukan organik. itu yang itu baru mau sana. Berarti nanti kalau sekolah bekerjasama dengan saya untuk bank sampahnya, kalau kita kan harus punya bank sampahnya. Kalau anak itu kan tidak ada bank sampahnya kan ya nanti percuma. Dan untuk anak-anak kan nanti malah kalau ibu-ibu misalnya apa disuruh kreatif ya, kan itu kan sampah bisa dibikin apa gitu kan, kreatif kan. Nah, kemudian itu masih nyambal gitu. Nanti kalau ibu-ibu enggak ya. Jadi nanti bisa ada 2 kegiatan tuh kerjasama dengan. Satu, anak-anak belajar untuk ke bank sampah. Pengenalan bank sampah mungkin nanti ada observasi beberapa anak sana biar mereka mengenal. Terus nanti bank sampah ini larinya kemana mereka kan harus tahu. Nah, nanti diolah ya kerjasama mungkin nanti dengan kesini ngajarkan. Jadi ada kerjasamanya dengan sekolah, ada surat resminya. Ada kayak Sementara kan Cangaan baru 1 udah main. Nah, kebetulan di depannya sama bisa diajak dulu. Nggih, terima kasih. Kemudian di sini kalau untuk jalan, setahu saya kalau depannya rumah jeneng Mas Krisna, alhamdulillah sudah bagus nggih. Mungkin yang daerah ke sana, Branglor niku belum dipaping yang enggak. Dereng kejatah nggih, Pak. Ya. Yang mau masuk ke Nggih, oh. Kalau masuk rumah masa depan masuk kuburan. Nah, masuk kuburan malah masuk ke Limbagung. Kalau sistem airnya gimana? Di Cangaan pakai nopo Sibel, nopo PDAM? Sini enggak ada PDAM berarti ya? PDAM baru mau kemarin sudah didaftar. Oh. Yang program 100.000 PDAM. ada Pak yang masak. Saya juga. Banyak apa sedikit? Ya, survei terakhir juga. Masih survei ya? Ya, udah survei cuma belum masuk. Yang bisa ini yang enggak. Oke. Tangan lainnya, tapi luar dari itu jalan. Dan nanti dibuat di mana Pak itunya apa? Yang sumber airnya? Padas. Oh, Padas. Oh. Nggut.
depan Koramil. Oh, yang sering banjir itu ya Pak? Oh, ya itu naik banjir kayak danau. Ya itu kantor itu. Oh, kantor itu. Akhirnya kantoran. Oh, pasar Paceng niku. Nggih. Kemudian kalau Bu Eva, Bu Eva ini kan bidan nggih. Nah, terus ada nggak misalkan kaitannya dengan murid SD tapi nggak dengan puskesmas tapi dengan jenengan itu kira-kira ada nggak? Kalau saya ya tetap ikutnya ikut programnya puskesmas. Nggak bisa. Saya kan bawahnya puskesmas. Nggih. Kalau yang putri yang sudah kasus itu mungkin ada konsultasinya masalah perbidanan kan bisa mungkin kalau ada masalah bisa secara pribadi konsul ke kan kan bisa tapi kalau untuk sekolah itu kita ikut programnya Oh. kalau ada masalah Kalau jenengan di sini mulai dari jam berapa? pagi sampai jam 1. Oh, sampai jam 1. Sampai jam 1. Dulu memang duduk di sini. Nggih. Enggak ada tetangganya. Anaknya sudah Oh, saya pikir lagi. Akhirnya punya rumah serah terus duduk. saya pikir karena enggak ada tetangganya. Banyak tetangganya kalau malam yang nyamperin. Saya malah takut loh dulu di Gunung Sari itu sendiri kan belum nikah ya malahan. Iya. Malah sebelah-sebelahnya kan hutan-hutan tapi di sana saya malah berani. Kalau di sini saya malah nggak berani. Kalau dulu takutnya itu mesti kalau ayahnya nikah itu mesti temani ke sini. Soalnya ya itu nanti takutnya bukan hantu tapi orang kalau ada gitu. Soalnya kalau ada yang kalau teriak-teriak nggak ada. Oh, nggih. Depannya aja. Nggih, terus. Nggih. Mati. Ya. Maaf, Pak. Iki bener gak marane rono? Jajal delok. Ini bener gak? Mati listrik pun jeglek nih. Hah? Kipasnya makan dah? Kipasnya makan apa mboten? Kayak mau. Kipasnya ndek mau mbok kane ra? Kabeh Bu paling. Tapi nek diparakne rene ki enteng. Nek rene kan berarti jeglek, tapi ning kono Magicom. Cek tak. Dibaca kilo Bu. Met. Lampumu nyala? Lampumu nyala enggak? Enggak, maksudnya bisa nyala. Nek bisa maksudnya tak nggo ngecek kuwi lho. Sek met. Lah. Berarti mati listrik. Karena moro-rono mati kono mati. Uyatmi Rizal. Berarti mati listrik, Mbak. Ma ini apa? Ini untuk rekam. Iya. Tolong aku. Lah aku Oh alah. Iya. Mati listrik Bapak Ibu. Iya, karena diarahkan sana sini juga nggak nyala tadi. Tadi sampai
sampai 5. Nah, yang keenam saya bacakan nggih, ada modal lingkungan alam itu bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan alam terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk beternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu, atau material bangunan yang bisa digunakan kembali. Revita, di dekat rumahnya ada saluran air ya? Itu dimanfaatkan untuk apa? Oh, mengairi sawah. Itu sumber airnya dari mana? Waduk Bendo. Oh, lewat situ ya? Dan itu apa arahnya situ terus Waduk Bendo gak ya sana tadi? Waduk Bendo mereka tuh? Oh, kalau kinten mereka. Om airnya masuk sini. Oh, alah, kalau kinten bener wonten Bendo, kalau kinten Waduk Bendone teng mriko. Mboten nggih. Bendo sing niki lho. Nggih, nggih. Gunung Sari. Kemudian di rumahnya Revita sama siapa ini Monica, selain Monica dekat kali ya. Iya, kamu memanfaatkan apa dari rumah dekat kali itu? Pernah nggak ke situ? Nggak pernah. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Iya. Nah, kalau Bapak dan Ibu di sini mungkin dari bapaknya Mas Nisa, bapaknya Mas Enggal, ibunya Mas Krisna sama ibunya Mas Arta, dari modal alam itu kira-kira juga peternak atau tidak? Peternak ayam. Peternak ayam. Punya. Oh, ayam, sorry. Jadi modal lingkungan alam itu kan di sini ada bisa berkebun, karena kita orang Jawa ya, alhamdulillah tanahnya mudah ditanami, jadi kita nanam apa saja juga tumbuh. Sampai nomor 7 ada modal finansial. Modal finansial itu bisa keuangan. Kalau sekolahan bos, mungkin dari Bapak dan Ibu wali murid, ya seperti kalau ada iuran-iuran gitu nggih. Kemudian selain modal finansial itu tidak selalu memberikan uang, tetapi juga keahlian. Keahlian misalkan, ibunya Mas Arta kan tadi katanya bisa membuat kerupuk. Barangkali bisa diajarkan untuk ke putranya untuk gini loh Dek, cara membuat kerupuk, cara menjualnya, ini cara mencari laba seperti ini, nggih. Oh, nganter-nganter. Masaran. Belum. Oh, lagi. Itu jadi termasuk walaupun kita modal finansial itu tidak melulu kita memberikan uang. Nah, mungkin kalau ibunya Mas Krisna dari berdagang itu kira-kira anaknya yang tertarik untuk membantu ibu atau ibunya minta tolong anaknya nggak mau? Oh, minta tolong nggak mau? Alasannya apa, Bu? Alasannya? Oh, izin. Oh, nganter itu pesanan nasi pecel itu. Oh, alah, iya. Mungkin kalau bapaknya Mas Enggal? Enggak. Izin. Nggak mau tapi kalau disuruh gitu loh, kalau nggak disuruh ya nggak mau. Misalnya ada orang ini gitu, manggil-manggil. Oh, nggak mau dia yang melayani. Wah, susah itu. Nggak mau nggih. Ngoten niku jenengan dukani napa jenengan mendel mawon, Pak?
Mungkin karena itu ya apa, walaupun orang tua niku nyeneni tapi anaknya kadang manut mbek guru. Karena ada rasa kasihan itu tadi. Aku gak mentolo. Dimarahin. Oh, tetap. Oh, ibunya. Ya, nah, enggak apa-apa Pak itu, Pak. Nggih. Tanya ilmunya apa itu. Kalau Nizam gimana, Pak? Belum lagi kegiatannya masih sebagai anak-anak. Sebagai anak-anak. Jenengan niku kagungan kambing napa mboten, Pak? Kambing. Dan Nizam membantu untuk mencarikan rumput. Enggak, mencarikan itu. Belum. Untuk terus makan. Oh, iya iya iya. Bersama. Oh. Naik di sendiri ya belum apa ya. Nggih nggih nggih. Nggih. Ya alhamdulillah ternyata diskusi dari poin 1 sampai 7 sudah kita diskusikan bersama dengan lancar. Bapak dan Ibu juga alhamdulillah tidak hawane mboten sepanang, guyon mawon. Nah, niki untuk pertanyaannya nggak bisa saya tambahkan. Mungkin yang saya tanyakan dari ketujuh aset ini tadi yang dimiliki Bapak Ibu itu sangat mendukung untuk kemajuan sekolah. Apakah Bapak dan Ibu menyetujui? Iya. Saya bersyukur mungkin suatu saat kami dari pihak sekolah membutuhkan bantuan dari Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu bersedia untuk membantu kami? Iya. Karena bantuan itu mungkin tidak selalu terkait minta bantuan uang, tapi mungkin juga pengalaman. Kalau dari saya tuh, saya yang penasarannya menganyam. Saya kalau ngotak-ngatik motor, Pak. Tiwas gak iso balik nih mungkin. Nggih, mungkin kalau menganyam itu karena pas di Kasreman itu lomba dari SD 1 Kasreman, di dalam itu dalam waktu 2 jam itu anak bisa bikin tas. Tapi yang nggak bisa ya duduk diem, nggak ngapa-ngapain. Jadinya wah aku kalah mbak muridku. Terus ini karena acara sudah selesai pembahasan materinya, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu, Bapak, serta adik-adik. Marilah kita sampai di acara penutup, ditutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Niki mboten didahar napa mikir putrane? Dari kemarin Pak, nggak ada yang didahar Pak. Anu eleng putrane. Oh gitu, nggih. Oh udah nunggu di situ. Ya monggo nek Bapak Ibu badhe melanjutkan aktivitas di rumah, monggo. Kula mboten undung tapi mempersilakan. Nggih, monggo, angsal. Tapi mboten diet nggih niki, mboten biasa anak mboten didar niku mboten diet to. Oh, kayak padha diet. Kresek pripun, Bu? Kresek anu. Matur suwun. Matur suwun nggih. Matur suwun, Mbak. Matur suwun. Jenengan sana sing ndamel tas niku ndamel apa? Tumbuh. Nggih, mbah-mbahe cuma kula mboten. Oh, alah. Matur suwun lho, Pak. Nek tumbuh harus ambil rengeng mbah-mbahe niki Monggo Bu. Terima kasih nggih. Maksudnya tamu lelatan itu banyak Yang apa masalah kelas 5 yang acara makan makan sama Bu Retno itu ketua paguyuban
Iya, boleh. Mas Arta minta tolong foto nih, Mas. Fotokan, fotokan saya. Fotokan ya. Hitungan. Hitungan. Makasih. Dua Bu tadi kayaknya. Dua. Makasih ya.